Baik, Pak Anhar Gonggong, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang visi pendidikan Bung Karno. Ya. Tentu Bung Karno memiliki visi pendidikan yang luar biasa. Kira-kira Pak, waktu saat era Bung Karno, polisi pendidikan Bung Karno itu seperti apa, Pak ya? Kelihatan pada dirinya sendiri. Sebenarnya pendidikan bagi Bung Karno itu adalah menjadikan manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia. Benar. Karena apa? Orang yang berpendidikan itu adalah orang atau warga yang mampu melihat berbagai hal yang dihadapinya. Iya. Nah, ambil sebagai satu contoh. Ketika memilih Indonesia sebagai nama daripada bangsa, daripada negara, dan dijadikan sebagai simbol perjuangan, maka sebenarnya dari segi pendidikan, Indonesia itu adalah masa depan. Iya. Gitu. Nah, dari sinilah mereka berangkat dan mereka seperti Bung Karno, mereka menjadi mahasiswa sambil berjuang. Iya. Iya kan? Jadi bagi mereka pendidikan itu adalah alat perjuangan. Alat perjuangan ya, Pak ya. Alat perjuangan. Iya. Dan memang sepanjang yang saya tahu, paling tidak dalam kaitan dengan taman siswa dan organisasi yang lain, tidak ada bangsa di dunia yang menggunakan pendidikan sebagai alat perjuangan. Ya. Sepanjang yang saya tahu. Sepanjang yang Bapak hanya tahu. Yang saya tahu adalah itu. Nah, apa yang dihasilkan dari itu? Ya, perjuangan yang dilakukannya dengan pikiran-pikiran mereka yang saya selalu gunakan istilah, mereka ini adalah orang-orang terdidik, tercerahkan. Nah, yang menarik begini, mereka tidak hanya memerlukan ini, ya, tapi dia juga mencairkan ini. Ya. Gitu. Nah, sebagai dampak dari itu, yaitu kaitan antara kecerdasan otak dan cairan hati nurani. Hati nurani itu kan semacam kalau menurut Profesor Shihab, hati nurani itu adalah semacam cahaya ketuhanan. Iya. Iya kan? Nah, oleh karena itu Anda lihat para pemimpin kita menjadikan pendidikan, mendidik rakyat. Anda lihat aja bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka membaca. Kan itu menunjukkan bagaimana mereka punya visi tentang pendidikan. Jadi mereka tidak sekedar membaca, mereka tidak sekedar menulis, tetapi isi dari tulisannya itu, apa yang dibacanya itu adalah untuk merubah nasib bangsa. Merubah nasib bangsa pada saat itu ya, Pak. Pada saat itu. Pada saat itu. Yang terjajah. Yang terjajah. Sehingga visi pendidikan yang mereka tanamkan adalah visi bahwa pendidikan ini harus merubah nasib kita. Ya, merubah nasib bangsa ya, Pak. Iya. Iya. Kira-kira apa, Pak, yang mendorong Bung Karno itu memiliki visi seperti itu? Karena melihat kenyataan apa yang dilakukan oleh penjajah adalah membunuh kita, kan? Sebenarnya penjajah itu membunuh tidak sekedar menyiksa badan, tapi juga membunuh ini, kan? Membunuh pikiran. Membunuh pikiran kita. Nah, tapi tidak ada ketika dalam proses menguasai, mempertahankan kekuasaannya,
kan Belanda tidak bisa memenuhi kebutuhan orang-orang terdidik yang diperlukan. Ketika misalnya industri perkebunan dibangun, ketika sistem birokrasi diciptakan untuk mengatur pemerintahan, dia kan tidak bisa mengambil seluruhnya dari negeri Belanda. Betul. Dia memerlukan orang Indonesia yang akan lebih murah, diberi pendidikan pada batas tertentu. Kan awal dari pendidikan yang dibangun Belanda ongkoloro. Jadi orang di 2 tahun sekolah, tapi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dia sebagai penjajah, untuk kepentingan industrinya, untuk kepentingan birokrasinya, tingkat pendidikan yang diperlukan kan berjenjang. Betul. Nah, pada akhirnya sampai kepada suatu tingkat mereka tidak bisa akhirnya mendirikan pendidikan tinggi kan? Iya, betul. Pada tahun 20-an. Jadi, ketika itu Bung Karno sudah memiliki kesadaran. Iya, Bung Karno sudah ketika sudah memasuki pendidikan, ya kesadaran baru lahir dan menjadikan pendidikan itu sebagai alat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk bangsanya. Untuk bangsa. Nah, dan oleh karena itu beliau banyak menulis, beliau membaca, hebatnya. Nah, ini yang harus dilihat anak-anak sekarang. Indonesia itu ditegakkan oleh orang-orang yang tadi saya katakan terdidik, tercerahkan. Apa yang terjadi dengan itu? Mereka pembaca, mereka penulis. Nah, saya tidak tahu, sepanjang yang saya ketahui, sepengetahuan saya katanya Bung Karno kalau tidak salah punya, tapi di mana buku itu sekarang saya nggak tahu, sekitar 8.000 judul. 8.000 judul? Iya, bukunya. Wow. Iya. Tapi kalau Anda mau datang ke rumahnya Mutia Hatta, Bu Mutia, Ibu Mutia, itu masih berjajar 10.000 judul dalam perpustakaan Bung Hatta. Wow, luar biasa. Jadi semua pendiri negara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja secara fisik, tidak hanya berdemonstrasi, tidak hanya sekedar mendirikan partai dan sebagainya, tapi pada saat yang bersamaan fisik dan otaknya itu bekerja sama. Otaknya dan nuraninya memberikan pikiran-pikirannya untuk diketahui masyarakat dengan menulis. Tapi badannya harus jalan ke sana kemari berjuang dan sebagainya. Saya coba membayangkan, Pak. Jadi ketika itu kan tidak seperti sekarang ya, Pak ya. Semuanya ada, semuanya nyaman. Coba Anda bayangkan. Waktu itu sedang berjuang, makanya visinya pendidikan Bung Karno itu visi perjuangan ya, Pak. Perjuangan itu. Nah, jadi memang dan pendidikan digunakan sebagai alat perjuangan. Iya kan? Coba bayangkan ketika Bung Karno di ITB, itu dia mendirikan klub kan? Klub inilah nanti yang dikembangkan menjadi PNI. Yaitu bertumbuh menjadi partai ya, Pak ya? Partai yang klub studi. Itu yang dikembangkan nanti menjadi partai, dan datang teman-temannya dari negeri Belanda udah selesai, maka bersama-sama ada Ali Sastro-Amijoyo, ada Sunario, ada Pak Maskun yang di sini. Tadinya didukung penuh juga oleh Bung Hatta dari negeri Belanda dan seterusnya. Jadi klub studi itu atau badan riset lah yang dibuat oleh tempat diskusi itu yang kemudian menjadi partai. Nah, kemudian ketika Bung Karno akhirnya menjadi seorang pemimpin, Pak, kita ketahui Bung Karno kan juga mengirim mahasiswa untuk belajar di luar negeri ya, Pak ya. Dan
kita ketahui juga lebih banyak dikirim itu ke negara-negara yang berpaham sosialis ya Pak. Itu kenapa ya Pak? Kondisinya ketika itu iya, karena begini. Apalagi dalam kaitan dengan kondisi dunia yang berkembang ketika itu, ini harus diletakkan dalam konteks perang dingin. Perang dingin ya Pak. Konteksnya saat itu situasinya. Iya. Jadi ketika kita membicarakan itu, maka kita harus memahami konteksnya. Konteks ketika itu adalah perang dingin. Iya. Nah, ada beberapa faktor yang harus diingat. Ketika kita mau mengembalikan Irian Barat, karena kan Belanda tidak mau memberikan Irian Barat kepada kita. Lalu kemudian negara-negara Barat oleh karena pengaruh Belanda baru pada tahun 60 Kennedy, Eisenhower dan Dulles, duta Menteri Luar Negeri Amerika, itu sangat benci sama Soekarno. Itu sebabnya ya Pak ya. Sangat. Kenapa kok tidak dikirimnya ke Amerika ya? Iya. Atau ke benua Eropa? Bukan hanya itu, tetapi dalam kaitan dengan itu maka terjadi perubahan pada tahun 60 kan? Iya, betul. Yaitu Kennedy jadi presiden. Betul. Nah, Bung Karno dan Kennedy dekat. Bersahabat. Bersahabat, akhirnya kembali Irian Barat lewat diplomasi tekanan Amerika pada Belanda. Betul. Gitu. Nah, dalam kaitan dengan pengiriman ini memang kondisi ketika itu yang membuka ruang yang banyak, ya memang negara-negara sosialis. Iya, meskipun bersahabat dengan Kennedy, Pak. Iya, ada negara-negara ada juga yang dikirim ke Amerika. Oh, ada juga ya sebenarnya. Ada. Ya, seperti siapa? Doro Jatun Kuncarayakti. Oh, siap. Siapa? Ketua Bappenas yang dipakai Pak Harto nih. Oke. Orang-orang di Pak Emil Salim dan sebagainya kan ke negara-negara dikirim ke Amerika. Setelah tahun 60-an memang banyak dikirim ke negara-negara sosialis. Karena itu yang dekat. Makanya dikirim. Tapi setelah G30S terjadi, banyak yang tidak pulang karena takut kan. Takutan atau karena kondisi politik di dalam negeri ketika itu. Tapi kira-kira ketika itu apa visi Bung Karno untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri? Iya, sebenarnya tujuannya untuk memperkuat agar supaya yang mengelola negeri kita adalah kita sendiri. Wow. Nah, ambil sebagai satu contoh. Saya ingat kalau tidak salah Pak Kikuan ini yang pernah ngomong. Iya, Pak Kwik ya. Nah, Pak Kwik itu pernah ngomong Papua itu tidak oleh Bung Karno ditahan sedemikian rupa sehingga tidak dieksploitasi karena permintaan dari Amerika udah lama itu. Iya. Sudah lama ngincer ya Pak ya. Iya, ngincer. Nah, tapi Bung Karno katakan tidak, karena tunggu dulu ada kita punya ahli. Wow, luar biasa. Nah, tapi kan setelah Bung Karno meninggal ya sudah beda ceritanya. Diberikan begitu aja kepada dan selama pemerintahan Orde Baru kan kita tidak dapat untung apa-apa. Betul. Ya kan, jadi ada faktor-faktor X seperti itu yang perkembangan politik yang mendorong, kondisi internasional juga mendorong. Kan Perang Dingin ini baru berakhir tahun 89. 84, mulai 84 sampai 89. Betul. Jadi kondisi semacam ini harus dipahami memang. Betul. Jadi saya coba membayangkan apabila visi Bung Karno itu bisa terjadi ya Pak ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswa yang dikirim keluar itu bisa kembali. Itu bisa mengelola sendiri ya Pak ya? Saya kira sumber daya alamnya. Iya. Tapi ya memang juga tidak terlalu mudah. Sepengetahuan saya misalnya kalau bandingkan, Habibie itu mengirim juga banyak. Tapi setelah kembali di sini tidak digunakan dengan baik.
Ada faktor seperti itu. Iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali cerita dan perspektif yang disampaikan oleh Bapak Anhar Gonggong tentang visi pendidikan Bung Karno. Ini salah satu puzzle Bung Karno yang mungkin banyak orang tidak tahu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang ini bersama BKNP PDI Perjuangan. Nah, teman-teman semua yang masih penasaran atau punya perspektif lain atau mungkin bisa request tema lain, boleh juga loh share dan komen di bawah ini. Jangan lupa buat like,